Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galib Ramadhani. Saya akan menunjukkan tugas itu tentang iptek. Konsep iptek dalam Islam. Nama saya Galib Ramadhani dari kelas 10 kecil 2 dari tugas saya Abi. Iptek. Iptek. Iptek adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dari akronim tersebut mulai artinya sendiri baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, dikoordinasi, dan disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebanyakan objektif. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia selalu tanggapan, pencahayaan indera, intuisi, dan firasat. Teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dan ilmu pengetahuan. Seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya. Seni, maaf, seni merupakan ekspresi jiwa seseorang. Berbagai definisi sains, teknologi, dan seni telah diberikan oleh para filosof, ilmuwan, dan budayawan. Seolah mereka mempunyai definisi masing-masing sesuai apa yang mereka senangi. Sains di Indonesia menjadi ilmu pengetahuan. Menurut biasa ilmu pengetahuan dan ilmu itu beda. Pengetahuan segala sesuatu yang diketahui melalui tanggapan, panca indera, intuisi, dan firasat. Ilmu pengetahuan yang sudah dikorelasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif dan sudah diuji kebenarannya. Dalam kajian firasat seperti ilmu membasis pada suatu bidang kajian saja. Sebab seorang yang mendalamkan ilmu tentu disebut spesialis, sedangkan orang yang banyak tahu tapi tidak mendalam disebut generalis. Karena keberadaan maupun manusia maka sangat jarang ditemukan orang yang menguasai beberapa ilmu secara mendalam. Istilah teknologi merupakan produk IP. Dari sudut beberapa teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari IP. Pembukaan pada proses teknologi juga memiliki karakteristik objektif dan netral. Dalam studi tersebut, teknologi tidak netral lagi. Karena memiliki fungsi untuk merusak dan kekuasaan, disinilah letak perbedaan ilmu pengetahuan dengan teknologi. Teknologi dapat membawa posisi kesejahteraan dan negatif kepentingan dalam kehidupan manusia dan lingkungan yang akan bagi kelanjutan alam semesta. Seni adalah hasil ungkapan akal budi manusia dengan segala prosesnya. Seni merupakan ekspresi jiwa seorang yang didetek dengan keindahannya. Keindahannya tadi Kiki adalah kebenaran. Keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu keadilan. Benar-benar diolah secara kreatif sehingga muncullah keindahan itu kaya seni. Sini yang lepas dari kebetulan yang dia akan ukurannya ada hawa nafsu bukan akal. Budi agama dan ilmu saja tidak boleh dipertentangkan maaf. Memang demikiannya ada dengan adanya karena hakikat agama adalah membimbing dan mengarahkan akal. Sumber ilmu pengetahuan dalam semua itu akal dan wahyu. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Mesti diberi kebebasan dalam mengembangkan akal budi sesuai yang dengan tujuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pendidikan Islam ada bersifat abadi, kebenaran bersifat mutlak karena dari wahyu Allah. Ada yang bersifat peroleh tingkat kebenarannya bersifat nisbi relatif karena bersumber dari akal pikiran manusia. Dalam Islam, teks ada hasil pengembangan manusia yang diberikan Allah berupa akal budi. Pada sisi gemilang dalam pengembangan teks, hakikatnya tidak boleh lebih dari sekedar mengungkapkan bagaimana seolah itu dia seperti ini. Bukan merancang atau menciptakan suatu hukum bahwa juga suatu hukum Allah atau hukum alam. Interaksi agama, iptek, dan seni. Dalam pandangan Islam atau agama ilmu
pengetahuan teknologi dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis dan terisi ke dalam suatu sistem yang disebut dino Islam. Interaksi iman, ilmu teknologi, dan seni. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan seni hubungan yang harmonis dan terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dino Islam. Di dalamnya tergantung tiga unsur, yaitu akidah, syariat, dan akal, atau disebut iman, ilmu, dan amal saleh. Islam merupakan ajaran yang sempurna. Kesempurnaannya tergantung dalam inti ajarannya. Ada tiga inti ajaran, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga inti ajaran itu disebut dunu Islam. Ini teks dalam pandang Islam. Ilmu dan Islam dengan sebagai segala suatu perkara yang bersifat dapat menjelaskan atau memberikan kejelasan terhadap agar sesuatu yang tapi atau diperlukan oleh manusia baik dalam kapasitasnya sebagai hamba atau khalifah Allah. Sumber ilmu dalam pandang Islam adalah bahasa dari wahyu, pemikiran atau akal serta pengalaman manusia. Ilmu yang bahasa dari wahyu bisa perenal atau abadi, mutlak dan berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Sedangkan ilmu yang bahasa dari akal ataupun pengalaman manusia itu bersifat akurat atau perolehan relatif dan berfungsi sebagai sarana dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, itu bersifat terkait nilai atau tidak bebas nilai, yaitu harus disesuaikan dengan nilai ajaran Islam. Pengertian Islam dalam Islam dan sumbernya. Pengertian yang dimiliki manusia ada dua, yaitu dari luar manusia ya wahyu, dan hanya diyakini bagi mereka yang beriman pada Allah SWT. Ilmu dari wahyu dibedakan dengan yakin yang sifatnya mutlak. Dari dalam di manusia bagi dalam tiga pengetahuan, knowledge atau kenis, ilmu pengetahuan, sehat atau sains, dan filsafat. Ilmu dari manusia dengan kritis sifat Nabi. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber Islam yang isi keterangan mutlak absolut dan wajib dikali surat Al-Baqarah 2 ayat 105-5 dan surat Al-An'am 53 surat ayat 3-4. Berbagai definisi tentang sains, teknologi, dan seni telah diberikan oleh para ilmuwan dan budayawan seolah mereka mempunyai definisi masing-masing sesuai dengan apa yang mereka senangi. Tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Ada dua fungsi utama di dunia, yaitu sebagai abdun atau hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di bumi. Esensi dan abdun adalah ketaatan, kedutaan, dan kepatuhan pada kebenaran dan kerajaan Allah. Sedangkan esensi khalifah adalah tanggung jawab sendiri dan lingkungan yang baik, lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Dalam konteks abdun, manusia melatih posisi sebagai ciptaan Allah. Posisi ini memiliki konsekuensi adalah konsekuensi manusia untuk taat dan patuh pada ciptaan. Karena manusia mengembangkan diri pada Allah sebagai pencipta akan meninggalkan asal suku atas anugerah yang diberikan sang pencipta berupa posisi yang sempurna yang tidak diberikan pada makhluk, yaitu posisi akal. Dengan hilangnya rasa suku, mengakibatkan ia mengembangkan dirinya kepada hawa nafsunya. Tanggung jawab iman lanjutannya. Tanggung jawab iman adalah pengembangan ilmu sekarang kelompoknya di religious atau ateis dan sosial. Pada intinya di mana religious atau ateis, seorang ilmuwan hendaknya tidak melanggar kepatutan yang dituntut darinya berdasarkan etika umum dan ketika keilmuan yang ditekuninya. Sedangkan di masih sosial menjauhkan ilmu berlaku. 1. Jujur. 2. Mengakui keterbatasannya bahkan kegagalannya. 3. Mengakui teman orang lain. 4. Menjadi posisi 5 tentu yang sudah disepakati dalam keilmuan. 5. Menjaga asasi temuan secara terbuka dan sebenarnya sehingga dapat dimengerti orang lain. Karena tanggung jawab ilmuwan merupakan ikhtiar mulia sehingga seorang tidak mau tergoda
pakai teknologi untuk menggunakan ilmu pengetahuan agama lumpuh agama tambah ilmu pengetahuan buta. Keuntungan orang wimu akan keuntungan orang wimu itu akan dimudahkan dalam menuju surga, akan meraih pahalanya, mampu membedakan benar dan salah, manfaatnya hingga wafat, dan meninggalkan derajat manusia, maaf. Tokoh-tokoh besar dalam bidang yaitu Al-Khwarizmi sebagai matematika, Dark bin Hayyan sebagai kimia, Al-Kindi sebagai orang filsafat, Ibnu Sina sebagai kedokteran, Al-Razi sebagai pakar sains. Dampak pengembang iptek. Dampak positifnya yaitu lebih cepat mendapat informasi yang akurat dan terbaru di berbagai bagian maupun internet. Lebih mudah berfungsi melawan handphone. Semua tugas yang dulu menjaga manual sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi. Dampak negatifnya yaitu kenakalan dan tindak penyimpanan di kalangan membaca meningkat. Kemanusiaan moral yang terjadi masyarakat khususnya kalangan remaja. Penjagaan uluran internet. Penjagaan pengetahuan bagi orang untuk melakukan tindak kriminal. Soal tentang itu yaitu Al-Yunus ayat 1, Al-Himman ayat 7, Az-Ziyad ayat 21. Aku sebagai baca ujar itu yaitu Al-Ghasyiyah ayat 17-20, surah Az-Ziyad ayat 49, surah Yasin ayat 36. Aku sebagai prediktor Al-Rum ayat 41, Ayus sampai ayat 47 sampai 8. Aku sebagai umum teroris yaitu Al-Rahman ayat 33, suara ayat 7. Ilmu hubungan dalam teori dalam lakukan yaitu surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul indura maza fis samawati wal ard wa ma dukni ayatu wan nuzuru akawi la yu'minun. Artinya, katakanlah Muhammad, lakukanlah nazar penelitian dengan menggunakan metode ilmiah mengenai apa yang diangkat di bumi. Surat Yunus ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kat kola min qablikum sumanum fasiru fi adi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Artinya sungguh telah berlalu sebuah musuh-musuh Allah. Karena itu berjalan kamu di muka bumi dan perhatikanlah akibat orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Surat Al-Imran ayat 37. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan juga pada dirimu sendiri mengapa kamu tidak memperhatikan surat Az-Ziyad ayat 21. Nah, dan akuan terdapat ayat-ayat memberikan emosi agar masih menggunakan pikiran untuk membaca dan menguasai fenomena alam semesta. Teks akuan yang terkait dengan pengetahuan dan teknologi berikut. Akuan sebagai wujud iptek Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yasjudu lillahi kaifa khuliqat wa illa samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa musibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Artinya, maka apakah kita membuat untuk dia diciptakan, dan langit bagaimana ditinggal, dan gunung-gunung bagaimana ditekan, dan bumi bagaimana dihampakan. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Ayat sebelum maka muncullah di golongan umat suatu kiatat opsional yang sedai dengan pengakuan sehingga ilmu tidak lagi bersifat kompetitif seperti perkembangan di Yunani, maka memiliki ciri empiris hingga tersusun sains.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tattaqun. Artinya, dan segala sesuatu ini kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu meninggalkan kekuasaan Allah. Surat Az-Zariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaq azwaja kullaham mimma tubitul adu wa min anfusim wa min la ya'lamun. Artinya, Maha Suci Tuhan telah menciptakan pasangan semua yang baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Surat Yasin ayat 36. Aku sebagai pendekar. Bismillahirrahmanirrahim. Zara fasadu fil bahri wa bari bimma kasaban aidina sili yusikahum ba'dal lazi amilu ngahum yazi Artinya, telah tampak kerusakan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Surat Al-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala taras yu'na sab'an zina da'awan fama wasatum wasu'ufi sumufil laikal mimma taklum summa ya'ti mimba zikal yasum sini yaskunu makudun wa tilaqolih mimma tusin. Artinya, Yusuf kata, supaya kamu bertahan dalam 7 tahun lamanya sebagai biasa, maka apa kamu tuai, hendaklah kamu biarkan bunyinya dulunya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit. Nah, maaf ya, saya ulangi. Artinya, Yusuf berkata, supaya kamu tahan Tuhan 7 tahun lamanya sebagai biasanya, maka apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan diberi kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi atau tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit kandung yang kamu simpan. Surat Yusuf ayat 47 sampai 48. Aku sebagai sebuah motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau illa adikan apana fiha min kulli zawjin karim. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Apakah banyak kami di bumi itu berbagai macam-macam tumbuhan yang baik? Surah ayat 7. Dan tidak melarang untuk memikirkan masalah teknologi sebagai modern atau ilmu pengetahuan yang bersifat menunjuk model dengan manusia sehingga menggunakan personal dan konsultasi dan serta aspirasi terhadap permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Hadis tentang Islam. Pertama, sekali saya ini hadis ini saya tidak tahu ayat Al-Quran, karena di sini tidak ada kata Al-Quran, maaf aku saya ini tidak ada arti ayat Al-Qurannya. Dan Anas bin Malik kata, Rasulullah bersabda, maaf, saya ini sih ayat ini ada sini tidak ada kata Al-Quran, saya bisa acaukan, saya hanya bisa baca Arabnya. Dan Anas bin Malik kali kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawing waladin kulli muslimin. Dan Anas bin Malik kata, Rasulullah SAW sabda, mencari ilmu buah wajib atas setiap orang muslim. Saya aja. Hadis ini diwakilkan pendapat oleh Anas bin Malik, seorang sahabat dekat Rasulullah SAW. Ini dapat dijumpai di mana kita hadis. Antara lainnya di Sunan bin Majah, satu dari 6 kitab hadis Al-Kutub Al-Sita yang paling mutaba, paling diakui dan dijadikan referensi. Selain Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW juga mewawan hadis ini adalah Abu Sa'id Khudri, sebagaimana malam kitab Musa As-Sinaf kayak Muhammad bin Salah bin Ja'far. Karena banyaknya kitab yang menunjukkan maka hadis ini ikut dalam
terkait ini ya, buku-buku maupun tulisan pemerintah secara dan selama-lamanya. Namun demikian, Ibu Majes masih menganggap hadis ini sebagai hadis jalid atau lemah dan tidak sahih. Kelemahan ini, hadis ini tidak terletak pada seorang rawinya yang ada rangkaian sembilan, yaitu Hafs bin Sulaiman yang tidak tersikat oleh Yahya bin Ma'in dan dikatakan matuk Ohami bin Abil dan Bukhari. Jadi penilaian bahwa hadis ini lemah adalah didasarkan pada kemana si seorang pawinya. Meskipun hadis di atas dalil dan sisi akan tapi kandungan matnya sejalan dengan ajaran Al-Quran yang membedakan kaum muslim menggali pengetahuan antara lain surat Al-Taubah ayat 122 dan surat Al-Hajj ayat 1-5. Di sini mengandung ajaran untuk mengamalkan perbuatan yang baik dan disebut fadil amal. Di sini mengandung ajaran fadil hal ini. Meskipun kondisi dari menurut para ulama, hadis ini menjadikan dasar perbuatan. Berdasarkan sopan ini antara lain ditemukan oleh Ahmad bin Hanbal. Nah, mencari ilmu ini betul-betul diperlukan oleh kaum muslim sehingga sejak awal pengembangan Islam aktif berjalan dan mengajar sangat intensif dilakukan. Beberapa saat dikirim oleh Rasulullah ke bawah seperti Yaman, Sam dan Mesir untuk memberikan pengajaran. Saat itu di masa Tabi banyak pencari ilmu yang melakukan ilmu yang berjalan sebagai kota untuk mencari menjalankan sebagai kota dan negeri untuk mencari ilmu. Iman disebabkan karena kebanyakan pelajar dan penjelasan tidak puas dengan pengetahuan yang dari belajar kepadanya. Sedikit dulu karena itu mereka tidak sekedar melakukan pelajaran hijau untuk kerja pada guru di kota yang mereka. Angka 7 dengan asli 5 ini pendidikan Islam di masa kreativiti tidak ada di dinding ruang baca. Akan tapi pendidikan Islam memberi kebebasan kepada murid-murid untuk belajar kepada guru yang mereka kehendaki. Selain murid, guru juga melakukan perjalanan dan berpindah satu kota ke kota lain untuk mengajar sekaligus belajar. Dengan demikian aktivitas ini mendorong lainnya secara society atau masyarakat belajar. Hadis kedua. Sekali saya tidak bisa baca hadisnya karena ini bukan ayat Al-Quran, saya bisa Arabnya. Fa'an ini sampai ke Rasulullah Sallam yakum min salakir yatis fil ila misal Allah taikin ila jannah wa inna makin talati ajinata rindan ila tib abin wal talib laim zalikin wa min fizalama wa nadata hadin fala wa inna fadala min wa albit kafat akama asif akafu alama wa min albina anabirana lam yatu wala albin wala dari abud ada kata aku mendengar suara bersabda, barang siapa yang minta jalan turun darimu maka Allah akan menginginnya berjalan menuju surga. Sungguh para malaikat memiliki sayap sebab keinginan pada mudah ilmu. Orang yang berimu surga akan dimasukkan oleh penduduk dan langit dan bumi hingga ikan yang akan diserahkan seseorang alim dibanding air beda seperti keutamaan umur pada malam sempurna pada atas seluruh binatang. Para ulama ada para nabi dan para nabi tidak mewaskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewaskan ilmu. Bang siapa yang mengambil maka ia ada banyak soal Abu Daud. Tidak saya tugas tentang itek mau banyak kalau katanya sedang salah atau foto atau masalah katanya maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.